Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. Bai Uji Sades. Ini kisah novel persamaan tentang cerita Tamarenza. Maaf, nama tokoh karakter tidak sempat saya ganti dengan karakter nama Tamarenza. Bab 1952. Meskipun dia sangat kesal di dalam hatinya, tetapi saat ini, memberinya 10.000 keberanian. Dia tidak berani melakukan apapun dengan Gena. Bawahan Ragnar berkata dengan suara dingin saat ini. Kami di sini kali ini. Ini adalah perintah Pak Ragnar untuk mengosongkan aset di villa ini. Tuan Ragnar berarti bahwa di masa depan, kecuali bagian yang dihias dengan keras, serta tempat tidur, kecuali untuk perabot besar seperti sofa, semua peralatan rumah tangga lainnya, semua perabotan berharga, dan anggur yang baik yang disimpan di dalamnya. Ruang bawah tanah semuanya harus dikosongkan. Tidak menyisakan apapun. Petik 2. Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia tiba-tiba merasa putus asa. Awalnya, dia khawatir tidak punya uang. Dia bisa menjual peralatan rumah tangga di villa, terutama anggur di gudang di ruang bawah tanah, yang bisa terjual setidaknya 1 juta. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang sekaya Ragnar bahkan bisa melakukan ini. Dia mengkhawatirkan hal ini di dalam hatinya. Dan sebelum dia siap bergerak, orang-orangnya sudah menemukannya. Nyonya Wilson berkata dengan getir, kamu bisa menjauh dari adik kecil, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Tapi tolong simpan anggurnya untuk kami. Lagi pula, kami suka minum beberapa minuman sesekali. Pemimpinnya mencibir dan berkata, kamu faking hampir kehabisan makanan. Dan masih memikirkan faking minum. Dengan energi itu, Anda harus belajar bagaimana menghasilkan uang dan mencari nafkah. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, mulailah bergerak. Jangan tinggalkan barang berharga apapun. Petik 2. Oke, bos. Beberapa bawahan langsung setuju, lalu mulai menggeledah villa itu sebentar. Mereka bahkan membawa gerobak alas datar yang khusus digunakan untuk memindahkan rumah. Memasukkan semua barang berharga ke dalam gerobak, dan mengeluarkan semua potongannya. Nyonya Wilson tidak berani membuat masalah. Dia hanya bisa melihat mereka terus-menerus memindahkan barang-barang di villa. Tidak hanya mengeluarkan semua anggur, bahkan TV di dinding juga diturunkan. Terlebih lagi, peralatan dapur, panci, dan barang-barang lainnya di dapur semuanya diambil oleh mereka. Nyonya Wilson tersedak dan berkata, saudaraku, tolong simpan panci dan wajannya untuk kami. Pria itu berkata dengan dingin. Ini semua adalah peralatan dapur yang diimpor dari Jerman. 1 pot harganya puluhan ribu. Simpan untuk Anda. Anda akan menjual semuanya dalam 2 hari. Petik 2. Nyonya Wilson menangis dan berkata, apapun yang saya jual, saya tidak bisa menjual pot. Pria itu berkata dengan nada menghina. Kami tidak peduli tentang ini. Jika Anda ingin memasak, Anda dapat menemukan cara untuk membeli panci lain. Petik 2. Setelah itu, ia kembali mengecek tiap kamar untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tersisa. Kemudian dia berkata kepada anak buahnya, pertama-tama Anda memasukkan semuanya ke dalam mobil. Beberapa bawahan keluar satu demi satu. Dan orang itu berkata kepada Gena lagi, kamu akan terus tinggal di sini di masa depan. Tuan Ragnar hanya memiliki 1 persyaratan dari Anda, yaitu, Anda tidak boleh pergi ke rumah Mes Elaine di sebelahnya untuk mencari masalah dengan keluarga mereka. Jika tidak, kami tidak akan pernah berbelas kasihan. Petik 2. Begitu Gena mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah merepotkan Elaine. Masalah dengan Elaine sebelumnya adalah semua karena Nyonya Wilson. Nyonya tua yang tidak tahu berterima kasih. Jadi saya pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tidak lagi. Pria itu puas dan berkata, oke. Tidakkah kamu ingin kamar tidur di lantai 3? Pergi dan ambillah dengan cepat. Ayo pergi dulu. Petik 2. Gena berkata dengan bersemangat. Oke, saya melihat. Kamu pergi pelan-pelan. Petik 2. Setelah sekelompok orang pergi, Nyonya Wilson duduk di tanah dan menangis. Ya ampun. Mengapa begitu pahit? Wendy juga berteriak dan berkata, Nenek, Ragnar sudah keterlaluan. Dia jelas ingin bermain dengan kita. Horia berkata saat ini, orang-orang. Pak Ragnar, mungkin tidak terlalu ingin bermain-main dengan kami. Awalnya, dia ingin mengatur beberapa pembantu untuk keluarga kami.
Tanpa diduga, nenek Anda akan menyinggung perasaan mereka sampai mati ketika dia muncul. Sekarang tidak ada pembantu lain. Sekarang, ada 3 musuh lagi. Bu Wilson bertanya dengan geram. Horia, kamu selasteriste yang tidak menuruti cara perempuan. Berani-beraninya menudingku. Horia sudah lama muak dengan kesombongan Nyonya Tua. Melihat Nyonya Tua marah padanya, dia langsung menjadi marah dan mengutuk, kamu Nyonya Tua yang mati. Jangan terlalu banyak menipu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih nih? Wilson, Anda sekarang sangat miskin dan sangat miskin. Dan Anda faking di sini bersamaku. Apa akankah aku berhutang pada keluarga Wilson? Petik 2. Bab 1953. Bu Wilson tidak menyangka bahwa Horia yang selama ini diremukkan oleh dirinya sendiri berani menantang dirinya sendiri. Pada saat ini, dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengatakan apapun ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki dukungan saat ini dan seperti bola yang frustrasi. Jika saya memperlakukan Gena dengan lebih baik pada awalnya, maka mereka bertiga sekarang akan menjadi anjing penjilat setia mereka sendiri. Dan Horia tentu saja tidak akan berani melakukan kesalahan. Sayangnya dia sudah bermusuhan dengan Gena dan yang lainnya. Jika dia menyinggung Horia saat ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan setengah penolong. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Ayo bawa Noah kembali ke kamar. Lalu pindahkan Harold ke dalam. Noah hampir menangis. Dan tersedak, Bu, kamu masih ingat aku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Nyonya Wilson buru-buru berkata. Wendy, Horia, tolong bawa Noah kembali ke kamar dan biarkan dia istirahat. Keduanya berjuang untuk mengangkat Noah ke lift. Wendy tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Gena, tidak bisakah kalian bertiga datang dan membantu? Lihat saja seperti ini. Petik 2. Gena berkata dengan hampa, ketika kami bertiga datang ke sini. Kami benar-benar ingin menjadi sapi dan kuda untuk keluargamu. Tetapi nenekmu tidak mau. Sekarang, kami bertiga berada dalam hubungan penyewa bersama dengan Anda. Dan senang sekali bisa membantu Anda. Bukan tugas kami untuk membantu Anda. Petik 2. Wendy berkata dengan marah. Tidak bisakah kamu menjangkau dan membantu? Gena menggelengkan kepalanya. Maaf. Cintanya sudah hilang. Setelah berbicara, dia berkata kepada Nyonya Wilson lagi, kamar terbesar di lantai 3 akan menjadi milikku mulai sekarang. Nyonya Wilson berdiri di sana dengan air mata berlinang. Tetapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, itu semua salahnya sendiri, dan dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelan di perutnya. Kalau tidak, Gena pasti tidak akan memberi kesempatan. Setelah Gena memperingatkan Nyonya Wilson, dia membawa Tabia dan Lexi ke lantai 3. 3 generasi wanita di keluarga Wilson harus bekerja keras untuk memindahkan Noah dan Harold ke lantai 2. Demi menjaga ayah dan anak, Wendy dan Horia memindahkan mereka ke kamar tidur utama di lantai 2 dan membiarkan mereka tidur di ranjang yang sama. Barang-barang pribadi asli Nyonya Wilson telah dibuang keluar pintu di lantai 3 oleh Gena. Nyonya Tua juga ingin mencari kamar terpisah di lantai 3. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kamar lain di lantai 3 akan ditempati oleh 2 wanita lain. Dalam keputusasaan, keluarga Wilson hanya bisa menarik garis dengan mereka bertiga. Gena dan yang lainnya tinggal di lantai 3. Noah dan Harold tinggal di kamar tidur utama di lantai 2. Dan Wendy dan Horia tinggal di salah satu kamar tidur kedua di lantai 2. Kamar tidur kedua lainnya diberikan kepada Nyonya Wilson. Setelah kesibukan bekerja, keluarga beranggotakan 5 orang itu kelelahan dan kelaparan. Nyonya Wilson ingin makan, jadi dia menyuruh Horia untuk berkata, cepat buat sesuatu untuk dimakan. Aku hampir mati kelaparan. Horia tersedak dan berkata, jadilah omong kosong. Lakukanlah. Biarkan Gena dan mereka bertiga memakan bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Dan sekarang panci dan wajan telah diambil oleh orang-orang Ragnar. Dan hanya ada setengah kantong nasi di rumah. Bahkan penanak nasi pun tidak ada. Apa yang saya gunakan untuk memasak? Petik 2. Nyonya Wilson bertanya dengan putus asa. Apakah tidak ada yang bisa dimakan di lemari es? Lebih baik makan beberapa batang ham daripada kelaparan. Petik 2. Horia berkata dengan kesal. Nyonya tua itu gila. Bahkan lemari es diseret. Di mana saya bisa mendapatkan sosis ham? Bagaimana kalau Anda memberi saya uang dan saya pergi membelikannya untuk Anda?
Petik 2. Baru pada saat itulah Nyonya Wilson ingat bahwa orang-orang Ragnar telah mengeluarkan lemari es. Dengan kata lain, di villa ini sekarang dia bahkan tidak dapat menemukan sedikit pun. Harold sangat sedih saat ini dan menangis. Bu, aku sangat lapar. Aku belum makan sedikit pun sejak aku keluar. Bab 1954. Horia tidak bisa menahan tangis saat melihat penampilan putranya yang menyedihkan. Dan tersedak. Harold, ibu benar-benar tidak berdaya. Tidak ada makanan untuk dimakan di rumah. Dan uang yang dapat saya temukan telah diambil oleh orang-orang Ragnar. Apa yang Anda ingin saya berikan untuk Anda makan? Petik 2. Wendy menangis dan berkata, Bu, atau aku akan mencari pekerjaan besok. Horia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa mencari pekerjaan. Tapi kamu harus mencari pekerjaan besok. Untuk gajinya, kami harus menunggu bulan depan. Ini melihat tahun baru. Keluarga kita seharusnya tidak lapar untuk tahun baru. Petik 2. Nyonya Wilson berkata saat ini benar-benar tidak mungkin. Cari saja pekerjaan paruh waktu. Temukan pekerjaan yang dibayar setiap hari. Petik 2. Wendy berkata, hanya bisa seperti ini. Di saat yang sama, Gena di lantai 3 juga sedang melakukan pertemuan dengan Tabia dan Lexi. Situasi yang dihadapi oleh mereka bertiga sama dengan keluarga Wilson. Kecuali mereka tidak punya uang. Oleh karena itu, Gena berkata kepada mereka berdua, merupakan berkah bahwa kita bisa tinggal di villa besar ini sekarang. Untuk makanannya, saya pikir kita harus mencari solusinya sendiri. Petik 2. Lexi buru-buru berkata, Sister Gena, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tahun baru Imlek tinggal 2 hari lagi. Jadi kita harus mempersiapkan sedikit. Belum lagi ikan besar dan dagingnya. Setidaknya buat pangsit untuk makan malam. Kan? Petik 2. Gena berkata, ini sebenarnya sederhana. Saya tahu beberapa perusahaan pembersih yang berspesialisasi dalam pembersihan rumah. Di sana kita bisa membuat sekitar 20 jam. Kami bertiga bekerja bersama selama 8 jam sehari. Dan satu orang memiliki 100. Keenam, jumlahnya mencapai 500. Dan sekarang setelah tahun tiba, biaya industri jasa telah meningkat. Pergi ke pemandian dan menggosok punggung juga bisa menghasilkan banyak uang. Selama kita bertiga bekerja keras, kita pasti akan menghasilkan uang. Cukup untuk hidup kita. Petik 2. Tabia langsung berkata, tidak masalah. Meskipun aku belum banyak belajar, aku masih memiliki kekuatan di kedua lengan. Lexi juga mengangguk lagi dan lagi. Kalau begitu kita berdua akan mendengarkan pengaturan saudari Gena. Gena bersenandung dan berkata, pergi tidur lebih awal malam ini. Dan kita akan pergi mencari pekerjaan besok pagi. Villa A05 di sebelah adalah pemandangan lain. Meskipun Elaine memiliki gips di kakinya, dia dalam suasana hati yang cukup baik. Pasangan muda Charlie dan Claire makan malam bersama. Elaine meregangkan kakinya dari meja makan secara diagonal dengan gips. Saat makan dan mengunjungi Taobao dengan ponselnya, ekspresinya sangat santai. Melihat ini, Jacob tidak bisa tidak mengejeknya. Saya katakan Elaine, kamu benar-benar tidak berperasaan. Anda baru saja mematahkan kaki Anda untuk waktu yang singkat. Anda tidak hanya tidak mengumpat atau mengutuk jalan, tetapi Anda seperti orang yang baik-baik saja. Ini dia Taobao. Ini bukan karaktermu. Petik 2. Elaine memelototinya, dan berkata dengan nada menghina. Apa yang kamu ketahui? Aku berbeda sekarang saya telah belajar bagaimana menasihati diri saya sendiri. Petik 2. Charlie sangat ingin tahu dan bertanya, Bu, dapatkah ibu memberitahu saya bagaimana Anda melakukan konseling psikologis? Elaine melambaikan tangannya. Sakit. Mudah bukan? Anda pikir menantu saya yang baik? Jika saya duduk di sini dan memikirkan kaki saya, maka saya pasti semakin tidak nyaman semakin saya memikirkannya. Dan semakin tidak nyaman semakin saya memikirkannya. Jika saya sangat marah karena kaki ini tidak mau kembali ke alam. Bukan begitu. Petik 2. Charlie mengangguk, ini memang benar. Elaine terkekeh dan berkata, jadi, saya tidak memikirkannya seperti itu. Dan saya tidak memikirkan kaki saya. Saya hanya merindukan Roxa itu. Charlie bodoh untuk sementara waktu. Roxa, bukankah itu bibinya Cynthia? Elaine berkata dengan penuh kemenangan kali ini aku hanya berpikir di dalam hatiku. Aku benar-benar ditakdirkan kali ini. Roxa si penipu dengan sengaja membalas.
Tidak hanya dia tidak mati. Dia bahkan ditiduri. Petik 2. Tidak hanya dia berkelahi. Dia juga membengkak pada hidung dan wajahnya. Seberapa hebatnya ini? Petik 2. Berbicara tentang ini, Elaine menyegarkan dan melanjutkan, sekarang, Roxa juga telah ditangkap, dan saya tidak perlu khawatir tentang siapapun yang akan membalas dendam terhadap saya di masa depan. Bisakah kamu bilang aku bisa marah? Petik 2. Claire bertanya dengan heran, Bu. Siapa Roxa? Apakah itu anggota organisasi MLM? Petik 2. Elaine menyadari bahwa dia telah melewatkan mulutnya dan buru-buru mengangguk, ya. Itu benar. Roxa adalah bos dari organisasi MLM itu. Mengerikan. Petik 2. Bab 1955. Charlie kagum pada metode kemenangan spiritual Elaine. Dan pada saat yang sama, dia lega karena penyelesaian masalah ini berhasil. Yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah Cynthia mengungkap identitasnya. Bagaimanapun, gaya akting bibinya sangat arogan. Mungkin saat otaknya memanas, dia mengungkapkan identitas keluarga Wade. Untungnya, Cynthia memilih jalan yang salah begitu dia muncul. Dia langsung menulis kepada Elaine cek 100 juta. Dan memintanya untuk mengklasifikasikannya sebagai pembohong segera setelah dia muncul. Dua kata Citibank tersebut malah menyengat Elaine yang paling sakit di hatinya. Sehingga Elaine langsung merespon pembelian Cynthia secara paksa. Memikirkan hal ini, Charlie merasa lucu. Bibinya, yang telah tinggal di East Cliff selama bertahun-tahun, selalu menjadi objek terhormat kemanapun dia pergi. Tapi dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa kepahlawanannya akan hancur di Aurus Hill. Apalagi, itu ada di tangan Elaine. Mau ikut, kali ini pasti akan memberinya pelajaran. Charlie sedang berpikir. Ponsel itu tiba-tiba menerima pesan WeChat. Saat dia melihatnya, ternyata itu adalah video dari Orvel. Thumbnail video menunjukkan bahwa itu adalah ruangan kecil yang bobrok. Dan bibinya Cynthia berdiri di depan kamera dengan wajah pahit. Dia tahu bahwa Orvel seharusnya menenangkannya. Jadi dia segera bangkit, pergi ke kamar mandi, dan mengklik videonya. Video mulai diputar, dan suara Orvel terdengar, "Tuan, lihatlah. Ini adalah ruangan yang disiapkan untuk Nona Cynthia. Itu ada di kota kumuh desa di kota." Petik 2. Dalam video tersebut, itu adalah ruangan kecil dengan luas kurang dari 20 meter persegi. Kamarnya sangat lusuh. Selain tempat tidur, lemari pakaian sederhana, meja dan kursi, hampir tidak ada yang lain. Meski rumah mandiri semacam ini kondisinya memprihatinkan, namun memiliki kelebihan yaitu pemiliknya telah membuat kamar mandi tersendiri untuk setiap kamar. Sehingga setidaknya tidak perlu antri untuk menuju WC umum. Namun toilet ini terlihat sangat biasa, kecil dan rusak, dan sangat gelap. Sedangkan untuk toilet sudah pasti tidak tersedia. Pemilik rumah menyediakan toilet jongkok yang sangat murah. Cynthia berdiri di tengah ruangan dengan wajah tertekan, dan berkata dengan marah, "Tunjukkan pada Charlie. Bagaimana aku bisa hidup di tempat yang kumuh ini?" Saat merekam video, Orvel berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak bisa hidup? Guru telah tinggal di lokasi konstruksi selama beberapa tahun. Kondisinya jauh lebih buruk dari ini. Jika guru dapat hidup, mengapa Anda tidak?" Petik 2. Cynthia sangat marah. "Jangan bandingkan aku dengan dia. Saya telah hidup selama lebih dari 40 tahun. Dan saya tidak pernah mengalami hari yang berat." Petik 2. Orvel mencibir dan berkata, "Selamat. Mulai sekarang, tur impian 7 hari Anda akan segera dimulai. Pernahkah Anda mengalami kesulitan? 7 hari ke depan, biarkan Anda menjalaninya sekaligus." Petik 2. Setelah itu, Orvel berkata lagi, "Guru, lihat lingkungan ini. Apakah Anda puas? Jika menurut Anda kondisinya masih sedikit lebih baik, maka saya akan menemukan yang lebih buruk." Petik 2. Melihat ini, Charlie tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak terlalu tua, dia tahu sifat manusia lebih baik daripada kebanyakan orang setelah bertahun-tahun bermain di luar dan bertemu dengan banyak orang dari segala jenis. Karena itu, dia paling suka menghukum orang jahat dari akar kodrat manusia. Misalnya, Yongzheng dari Weiss Pharmaceuticals, yang selalu memandang rendah Ibu Liang yang lahir di bawah pegunungan Changbai. Mengecewakan orang lain, dan menunda orang lain seumur hidup. Yang lebih penuh kebencian adalah jika mereka menunda orang lain. Tidak apa-apa, mereka semua telah meninggal. Dalam kata-kata kasar, orang seperti itu benar-benar buruk dari akar kodrat manusia.
Karena itu, membiarkannya menetap di bawah Gunung Cangbai seumur hidup adalah hukuman terbaik untuknya. Itu juga merupakan cara penebusan terbaiknya. Bab 1956. Bibi ini, Cynthia, lahir di rumah besar Eastcliff telah tumbuh sejak dia masih kecil dan telah menikmati kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupnya. Selalu menjadi sombong, menantang, dan sombong. Karena itu, cara terbaik untuk menghukumnya adalah membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit dan membuat jiwanya frustrasi. Oleh karena itu, Charlie mengirim suara ke Orville, Orville, menurut saya lingkungan ini bagus. Tetapi Anda harus membuat orang-orang Anda berjaga-jaga 24 jam sehari. Dan jangan pernah mengizinkannya membeli barang apapun secara online. Atau mengizinkannya memesan makanan untuk dibawa pulang. Petik 2. Jika dia membeli sesuatu, atau memerintahkan takeaway, orang-orang Anda akan langsung menghentikannya dan sama sekali tidak bisa memberikannya. Mengenai makanannya sehari-hari, biarkan orang-orang Anda melihat suasana hatinya dan membelikannya sesuatu dari restoran kecil di luar. Tapi ingatlah bahwa standar makanan untuk satu hari tidak boleh melebihi 50. Saat ini, kampung kumuh desa di kota. Orville menggunakan pengeras suara telepon untuk memutar suara yang baru saja dikirim Charlie. Wajah Cynthia tiba-tiba menjadi semakin jelek setelah mendengarnya. Dia dengan marah berkata, "Ini terlalu berlebihan. Jangan biarkan saya berbelanja online. Biarkan saya tidak memesan makanan bawa pulang." Petik 2. Tuan Orville mencibir, "Saya tidak akan membiarkan Anda memesan." "Ada apa?" Cynthia berkata dengan marah. "Aku ingin menelepon Charlie." Orville tersenyum dan berkata, "Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang guru. Jika Anda menelepon, standar makanan sehari-hari pasti tidak akan meningkat tetapi menurun. Anda pasti akan menyesali panggilan itu saat itu." Petik 2. Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu di sini untuk menggertakku." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Charlie menjawab telepon, dan Cynthia langsung berkata, "Charlie, kamu terlalu berlebihan, kan? Anda membiarkan saya tinggal di Aurus Hill untuk waktu yang lama dan hidup di lingkungan seperti sarang babi seperti ini. Dan saya akan menanggungnya. Tetapi mengapa Anda membatasi belanja online saya dan memesan makanan bawa pulang?" Petik 2. Juga, makanan enak apa yang bisa saya makan untuk standar makanan 50 sehari? Bagaimana jika saya kekurangan gizi selama periode ini? Bagaimana jika saya makan minyak sisa dan menyebabkan keracunan logam berat? Petik 2. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Bibi, apakah Tuan Orville ada di sisi Anda? Nyalakan speaker ponsel dan aku akan memberitahunya." Petik 2. Cynthia segera menyalakan speaker, dan Charlie berkata, "Orville, bisakah kamu mendengarku?" Petik 2. Suara Orville segera terdengar, "Guru. Saya di sini. Berikan saja perintahmu." Petik 2. Charlie bersenandung dan berkata, "Bibi, amarahku masih terlalu kuat. Karena itu, dia menghela nafas dan berkata, ayo kita lakukan. Kurangi standar makanan hariannya dari 50 menjadi 30. Jika dia masih belum puas, kurangi menjadi 20 atau 10. Benar-benar tidak bagus. Suatu hari nanti, 5 juga baik-baik saja. 2 untuk bapau kukus. 1 untuk acar mustard, dan 2 sisanya untuk korban adu gigi lainnya. Petik 2. Orville langsung tertawa, "Oke, guru, saya mengerti." Cynthia tiba-tiba pingsan, menangis dan berkata, "Charlie, apa maksudmu? Jika Anda tidak ingin menambahkan sedikit ke saya, lupakan saja. Mengapa Anda mengurangi 20?" Petik 2. Charlie berkata, "Bibi, ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Biarkan Anda bekerja keras, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pelajaran setelah kembali ke masyarakat. Tapi saya pikir Anda benar-benar tidak tulus." Orang dahulu berkata, "Langit akan turun ke orang-orang Sri Lanka. Pertama-tama Anda harus menderita dari pikiran, otot, dan tubuh Anda. Karena Anda tidak tulus dan keras kepala, maka saya akan meningkatkan upaya saya untuk segera membuat Anda menjadi lebih baik." Salah satu dari orang-orang yang murni. Petik 2. Bersambung.